Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mas-mas semua, kita bertemu kembali di pembelajaran IPS. Nah, pada pembelajaran kali ini, melalui video Ustazah akan menjelaskan mengenai materi di tema 2, yaitu tentang berkenalan dengan masyarakat. Nah, pokok bahasan kita utamanya adalah tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Cekidot, kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran, jadi pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan proses interaksi sosial, kemudian siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pembentukan kebudayaan dalam proses interaksi sosial. Nah, lebih lanjut kita bahas yuk. Interaksi sosial. Di sini Ustazah sajikan 2 gambar. Di gambar kiri, kalau kalian lihat, ada orang yang sedang berdiskusi secara langsung. Contohnya misalnya pas kalian di sekolah ketemu tatap muka sama teman, kemudian kalian berdiskusi kelompok mengerjakan tugas. Itu secara langsung. Kemudian sebelah kanan, di situ juga berdiskusi, akan tetapi diskusinya secara online atau secara daring. Jadi tidak bertemu secara langsung. Nah, kalau kita lihat, interaksi sosial di sini ada 2 macam. Yang pertama dilakukan secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Nah, kemudian dilakukan oleh siapa sih interaksi sosial ini? Jadi interaksi sosial ini dilakukan, kalau kalian lihat, pasti lebih dari 1 orang. Karena harus ada komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian mereka melakukan apa? Biasanya mungkin kalian berpikir kalau interaksi itu berbincang-bincang Ustazah, atau berinteraksi itu ngobrol, atau bermain bersama. Nah, aktivitas yang mereka lakukan seperti mengobrol, berbincang-bincang itu merupakan bentuk dari komunikasi. Jadi dalam interaksi sosial itu ada hubungan timbal balik. Ada yang memberikan pernyataan misalnya, terus ada yang merespon. Atau ada yang memberi pertanyaan, ada yang menjawab. Kemudian tadi interaksi melalui langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita akan menyimpulkan apa sih yang sebenarnya kita pelajari tentang interaksi sosial ini. Kesimpulannya, interaksi sosial itu adalah proses dalam bertindak dan bereaksi. Bertindak itu artinya dia misalnya memberi pertanyaan, kemudian bereaksi, oh ada yang menjawab, atau terjadi adanya komunikasi dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi minimal interaksi sosial dilakukan oleh 2 orang. Baik secara langsung, misalnya ketemu, bertatap muka langsung, ataupun menggunakan media perantara, bisa menggunakan Google Meet, menggunakan WA, atau menggunakan media komunikasi yang lain. Kemudian, syarat dari interaksi sosial di situ ada kontak sosial atau keterlibatan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, contoh individu dengan individu adalah contohnya misalnya kalian chat pribadi ke teman kalian. Nah, kalian berinteraksi dengan salah satu teman kalian. Itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Ataupun misalnya di sekolah kalian 1 orang kemudian ngobrol dengan 1 orang yang lain. Nah, itu ngobrol, proses interaksi antara individu dengan individu. Tapi kalau interaksi individu dengan kelompok itu contohnya misalnya kalian di sekolah belajar bersama di kelas, kemudian ada ustadzah yang menjelaskan. Nah, ustadzah sebagai individu dan kelas kalian sebagai kelompok. Kemudian ada lagi interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Contohnya banyak seperti di pertandingan sepak bola, pertandingan voli, atau pertandingan basket antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Atau contohnya misalnya sedang presentasi di depan, ada kelompok yang berpresentasi, kemudian yang di belakang atau teman-teman mendengarkan yang lain. Nah, itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial itu kuncinya adanya komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi atau ketemu tapi diem-dieman aja,
Jadi itu tidak bisa dinamakan sebagai komunikasi atau tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian, kita akan mempelajari tentang bentuk interaksi sosial. Tadi ya, bentuk interaksi sosial yang pertama kalau dilihat dari perantaranya itu ada yang langsung sama tidak langsung. Jelas kalau langsung itu secara tatap muka ustazah. Nah, kalau tidak langsung bisa menggunakan media. Jadi media komunikasi, misalnya WA, kemudian kalian di Instagram komen-komenan misalnya, kemudian atau di TikTok, atau misalnya kalian telepon, atau mungkin bahkan saat main game biasanya kan ada komunikasi antara gamer satu sama gamers lain. Nah, itu juga interaksi sosial melalui tidak langsung. Nah, selanjutnya bentuk interaksi sosial yang lain itu ada interaksi sosial yang mengarah ke hal positif atau kepersatuan atau keteraturan. Ada juga interaksi sosial yang mengarah ke hal negatif atau yang di situ membawa perpecahan. Jadi bentuknya ada dua ya, asosiatif mengarah ke hal positif dan juga yang kedua disosiatif yaitu mengarah ke hal negatif. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang mengarah ke hal positif. Interaksi asosiatif. Ada 4 bentuk, yaitu yang pertama kerjasama, tapi sebelumnya ustazah mohon maaf dulu. Ini karena videonya dibuat di HP, jadi ada beberapa font pengaturan PowerPoint-nya yang jadi berantakan. Tapi sambil mendengarkan penjelasan ustazah, semoga bisa menjadi pemahaman untuk kalian. Kita lanjutkan. Interaksi asosiatif atau yang membawa persatuan atau hal positif. Pertama, kerjasama. Contohnya apa? Contohnya kalian kerjasama kelompok mengerjakan tugas, atau misalnya kalian bekerja sama kalau di masyarakat ikut menjadi sinoman, membantu tetangganya mungkin yang ada hajatan. Kemudian ada lagi bergotong royong. Nah, biasanya itu membutuhkan adanya kerjasama. Nah, interaksi tersebut membawa suatu hal yang baik karena usaha tersebut digunakan untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang telah disepakati oleh orang-orang yang ikut bekerja sama di situ. Contohnya gini, kalian pasti mau kerja sama teman kalian itu kenapa? Karena ada alasannya, karena kalian mau menjawab pertanyaan misalnya dari ustazah. Nah, tujuannya sama, maka kalian bekerja sama. Kemudian kita bahas yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu proses penyelesaian terhadap masalah. Nah, di sini misalnya ada orang yang sedang berselisih paham, teman kalian nih di kelas, ada yang lagi mungkin cekcok atau mungkin ada yang sedang bermasalah antara satu dengan yang lain. Kemudian kalian adalah orang yang melakukan mediasi atau orang yang menyelesaikan masalah di antara teman kalian. Nah, proses kalian mengajak teman kalian untuk berdamai satu sama lain, kemudian kalian mengakomodasi, kalian membuat suasana menjadi lebih baik. Nah, itu adalah proses akomodasi, penyelesaian terhadap masalah. Nah, penyelesaian terhadap masalah itu tentunya butuh interaksi, butuh ngobrol sama yang bermasalah, butuh ngobrol sama yang sedang ada masalah tadi. Nah, bentuk akomodasi selain misalnya mediasi tadi dibantu oleh orang ketiga, bisa juga melalui pengadilan. Nah, kalau melalui pengadilan itu disebut sebagai adjudikasi. Gitu. Itu tadi kerjasama dan akomodasi yang di situ subjeknya adalah orang, interaksi yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang ketiga dan keempat, asimilasi dan akulturasi itu adalah interaksi yang dilakukan oleh kebudayaan. Ustazah, masa iya sih kebudayaan bisa berinteraksi? Jelas bisa. Misalnya, ada kebudayaan dari luar negeri yang dibawa oleh orang luar negeri ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk menetap. Nah, saat mereka menetap, mereka membawa kebudayaan dari negara lain. Sehingga budaya yang mereka bawa itu misalnya nanti bisa masuk ke Indonesia, kemudian bercampur dengan budaya kita. Nah, asimilasi di sini ustazah tuliskan A plus B sama dengan C.
Misalnya ada kebudayaan dari suatu daerah, misal kebudayaan India, kemudian bertemu dengan kebudayaan Melayu dan melahirkan kebudayaan yang baru, kebudayaan Indonesia. Nah, itu kan tadinya kebudayaan India sama Melayu, tapi hasil akhirnya adalah kebudayaan Indonesia. Yang di situ kita nggak bakal bisa melihat, oh ini loh sebenarnya budaya India, ini budaya Melayunya, enggak. Yang kita lihat hasil akhirnya yaitu kebudayaan dari Indonesia. Jadi ciri-ciri kebudayaan aslinya tuh hilang. Yang ada yang bisa kita lihat hanya kebudayaan hasil pembaurannya. Nah, kemudian interaksi budaya yang kedua ada akulturasi. Nah, kalau akulturasi itu percampuran kebudayaan A dan B sama dengan AB. Misalnya ada suatu kebudayaan, tapi kita bisa melihat, oh itu ada kebudayaan Jawanya, oh itu ada kebudayaan Hindunya, oh itu ada kebudayaan internasionalnya. Nah, di situ kita bisa melihat membedakan, padahal ada pada satu kebudayaan. Jadi kalau akulturasi itu misalnya percampuran budaya, tapi kita bisa melihat budaya-budaya asalnya dalam satu kebudayaan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Kerjasama. Nah, mana yang kerjasama? Jelas ya, yang kerjasama adalah yang B tadi, gotong royong. Akomodasi. Akomodasi itu penyelesaian masalah. Kita lihat, oh ternyata D itu adalah di pengadilan atau di meja hijau, proses penyelesaian masalah. Kemudian akulturasi, tadi A plus B sama dengan AB. Akulturasi kita bisa melihat budaya-budaya yang menjadi budaya asal. Nah, contohnya adalah kalender. Kalau kalian lihat kalender itu ada misalnya tulisan Arabnya, ada tulisan Jawanya, ada juga tulisan bahasa internasional biasa. Ya, di sana ada Pon, Kliwon, Wage, Paing. Nah, itu adalah pasaran dalam budaya Jawa. Tapi di kalender itu juga ada huruf Arabnya. Jadi ada budaya Arab, ada budaya Jawa, juga ada budaya Indonesia yang asli, atau misalnya di situ angka biasa 1, 2, 3. Nah, itu ada beberapa budaya yang di situ bercampur tapi kita masih bisa lihat, oh ada budaya Jawa loh, oh ada budaya Arab loh gitu. Nah, terakhir asimilasi itu contohnya adalah musik dangdut. Musik dangdut itu adalah perpaduan dari budaya India dan Melayu. Tapi yang kita tahu dangdut itu budaya Indonesia. Tidak bisa kita membedakan mana sih di dangdut itu yang budaya India, mana sih yang budaya Melayu, nggak kelihatan karena udah tercampur menjadi satu. Nah, itu untuk interaksi asosiatif. Selanjutnya, interaksi disosiatif atau yang membawa ke pertentangan, yang membawa ke hal negatif, perpecahan. Ada 3, yang pertama persaingan, 2 kontravensi, dan terakhir konflik sosial. Persaingan itu contohnya adalah perlombaan. Kalau kalian nonton turnamen, itu adalah bentuk interaksi. Misalnya turnamen sepak bola, bulu tangkis, basket, dan sebagainya, itu adalah bentuk persaingan atau interaksi sosial yang mengarah ke hal negatif. Kenapa kok hal negatif? Karena kadang saat misalnya turnamen itu ada yang nanti berkonflik, terus ada yang berselisih paham, terus menyebabkan adanya tawuran. Contohnya tawuran supporter. Nah, itu kan membawa ke perpecahan, maka persaingan itu dimasukkan dalam interaksi sosial yang mengarah ke hal negatif. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Nah, kontravensi ini adalah interaksi sosial yang di situ juga mengarah ke hal negatif. Dia tipe yang mengadu domba. Jadi orang di kontravensi ini adalah mereka yang punya rasa tidak suka, kemudian berselisih, tapi dengan sembunyi-sembunyi alias ngerasani misalnya, atau nanti mengadu domba antar yang lain. Itu kontravensi. Kemudian yang ketiga ada konflik sosial. Nah, konflik sosial ini jelas ya, di sini ada orang yang bermasalah antara yang satu dengan yang lain, kemudian ada atau memunculkan kekerasan. Contohnya apa? Konflik antar suku misalnya. Kalau kalian lihat mungkin yang sering terjadi itu ada di provinsi atau di daerah Papua. Nah, itu di sana masih banyak antar suku yang misalnya mereka berkonflik kemudian melakukan kekerasan satu dengan yang lain.
Nah, terakhir kita akan mempelajari tentang pembentukan karakteristik budaya. Jadi kita kan berinteraksi nih antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya kita ketemu sama bule, kita ketemu sama orang dari negara lain, dari Jepang atau dari Korea atau dari Singapura, Malaysia, seperti itu. Nah, dengan kita berinteraksi dengan masyarakat lain atau kebudayaan kita berinteraksi dengan kebudayaan lain, itu akan membawa kebudayaan baru, akan terbentuk kebudayaan dalam masyarakat. Kenapa? Karena kebudayaan itu merupakan segala sesuatu yang tercipta dan dimiliki oleh seorang manusia pada saat berinteraksi secara bersama-sama. Jadi terbentuknya karena proses interaksi. Nah, bagaimana kebudayaan terbentuk? Nah, kebudayaan itu terbentuk saat budaya itu ikut dalam proses interaksi sosial. Nah, misalnya interaksi melalui tidak langsung atau melalui teknologi komunikasi. Oh, sekarang banyak yang jadi wibu atau otaku, ada yang suka gamers, jadi gamers suka gamenya dari berbagai negara, kemudian membentuk kebudayaan. Oh, kebudayaannya apa sih? Kebudayaannya banyak sekarang yang jadi gamers, atau ada yang jadi otaku, atau jadi wibu, atau suka kebudayaan dari negara Arab, atau suka kebudayaan Malaysia, atau ada juga yang sekarang mungkin K-pop. Nah, kebudayaan-kebudayaan itu datang ke Indonesia membentuk kebudayaan yang baru. Nah, hasil dari interaksi antara orang Indonesia dengan orang misalnya luar negeri. Nah, itu bagaimana kebudayaan tercipta dan bagaimana interaksi sosial terjadi. Sampai di sini, semoga bisa menambah pemahaman untuk santri semua. Jika ada hal yang masih dibingungkan, silahkan nanti pertanyaannya ditulis, kemudian dikirimkan ke Ustadzah melalui chat pribadi. Terima kasih, selamat belajar. Sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.